psikologis. Tatkala psikologisnya ambruk, tidak tangguh, maka prestasi pun tidak akan bisa dihasilkan. Nah, mindset inilah yang perlu kita bangun, ya, yang perlu kita kuatkan pada diri kita sebagai calon pelatih, calon instruktur, calon guru pendidikan jasmani, supaya tatkala Anda terlibat di dalam proses pembinaan itu sudah semakin kuat, bahwa prestasi bukan hanya ditentukan oleh latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik, akan tetapi latihan psikologis harus menjadi bagian di dalam sebuah program atau periodisasi latihan. Dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan Anda mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Ya. Dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. PKM pada hari ini terkait dengan penyusunan menu latihan psikologis dengan resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanbir badani wajah tanbir ilmi wa barakatan bihi wa taubatan qalbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakratil maut wa najatan minana wa afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal ajuli wal harami wal adabil qarib. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsa'u wa min nafsin la tanfa'u wa min dawatin la yustajabu laka. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masayyikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabbu wa ahsana ilaina wa li kafatil muslimina wal ajmain. Itu adalah Maulid. Nah, sebelumnya kita akan menampilkan dan juga memperkenalkan koordinator kita hari ini. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini Maulid punya nama lengkap yaitu Muhammad Khalid Norman. Tapi memang biasanya lebih akrab dipanggilnya Maulid ya kan ya. Untuk di sini juga Maulid punya beberapa pengalaman. Pengalamannya ternyata sudah disusun dari sejak SMP, bahkan SMA, bahkan sampai perkuliahan sekarang ya. Untuk SMP juga bahkan pernah menjadi ketua umum OSIS loh. Bahkan selain di SMA, Maulid juga ternyata melanjutkan pengalamannya di perkuliahan sekarang. Padahal Maulid sekarang itu tuh ada di semester akhir loh teman-teman. Tapi Maulid masih aktif di organisasi. Nah, seperti pernah menjadi ketua umum di BEM Hima Kepelatihan Fisik Olahraga, bahkan untuk sekarang Maulid sendiri menjabat sebagai anggota Badan PSDM di DPM Kema FPOK. Coba teman-teman kita temukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya sepertinya kurang semangat teman-teman. Jadi ini masih pagi, aku pengen teman-teman jauh-jauh lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengerti bahwa tinggi rendahnya prestasi atlet ini ya cerminan dari pelatihnya. Jadi kalau misalnya atlet nggak berprestasi ya jangan salahin atletnya doang. Mari pelatihnya coba refleksi. Kalau pelatihnya udah all out, atletnya nggak berprestasi, nah itu baru kita bicara kasus yang lain. Lanjut. Di dalamnya terdiri dari 12 subdisiplin ilmu,
yang sangat-sangat kompleks mulai dari anatomi sampai ke sosiologi. Jadi ke-12 disiplin ilmu inilah yang kita jadikan satu dalam periodisasi program latihan dan juga dalam praktikal di lapangannya ketika pelatih menangani atlet. Ini saya nggak akan bahas satu-satu karena kalau di kita satu-satu jadi mata kuliah ya. Kalau di sini ya kita perlu dengan satu. Teknik, latihan taktik, dan yang terakhir adalah latihan psikologis atau mental. Hal yang paling sering banget disalahkan ketika kita berhadapan di lapangan adalah bahwa atlet itu gagal karena mentalnya jelek. Atlet itu nggak bisa tampil karena mentalnya jelek. Padahal mental itu merupakan piramida terakhir, merupakan top position kalau kita lihat dari piramida yang dikemukakan oleh Bompa. Ini teori yang dikemukakan oleh Bompa bahwa psikologis itu berada pada akhir. Artinya dia berada pada penentu. Sekarang pilihannya pelatih ingin membuat atlet itu menjadi piramidanya tajam atau tumpul. Kita juga boleh panitik bahwasannya dalam mencapai prestasi puncak atau dalam mencapai peak performance atau good achievement itu terdapat dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama kita kenal dengan faktor internal. Nah, faktor internal ini kita bicara terkait dengan training aspek tadi, mulai dari latihan antropometri, kemudian teknik, fisik, taktik atau strategi dan juga psikologis. Yang mana kelima aspek ini kita sebut sebagai faktor internal. Jadi perencanaan periodisasi latihan itu merupakan suatu perencanaan latihan dan kompetisi dengan memanipulasi volume dan intensitas untuk mencapai peak performa pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi andulatif, isi di dalamnya grafik yang bentuknya andulatif. Yang ketiga adalah reverse. Kalau reverse itu dia kebalikan dari linear. Kalau linear mulai pertamanya dari volume kecil, terus kemudian naik, terus kemudian nanti turun lagi. Tapi kalau reverse dia balik, mulai pertamanya dari volumenya besar. Ini reverse. Dan yang terakhir adalah block. Blok ini model periodisasi yang memblok minggu-minggu. Biasanya ngebloknya 4-6 minggu. Jadi kalau misalnya ngelihat, kalau kita lihat atlet-atlet nasional kita, 1 tahun tuh dia bisa tanding beberapa kali gitu. Bahkan 1 tahun bisa 12 kali tanding, bisa 13 kali tanding. Gak mungkin pakai linear, pasti pakainya blok. Lebih besar daripada intensitas, terus kemudian makin lama makin turun. Terus kemudian intensitas makin lama makin naik. Dan garis yang ketiga, ini adalah garis performa. Yang paling bawah ini adalah garis performa yang menunjukkan kondisi aktual atlet yang hampir sejalan dengan intensitas latihan. Ini adalah model tradisional. Jadi melihatnya garisnya cenderung aman, nggak pusing-pusing tinggi. Yang kedua, model non tradisional yang tadi disebut andulatif, gelombang. Dimana kalau kita lihat gambarnya, di dalamnya isinya gelombang, gelombangnya bergelombang. Tahap kompetisi dan yang ketiga adalah tahap transisi. Dari ketiga tahapan ini memiliki 2 sub tahapan atau sub fase. Yang pertama tahap persiapan kita kenal dengan tahap persiapan umum atau TPU atau internasional menyebutnya JPP, General Preparation Phase. Sudah mengalokasikan dengan baik kalau ini. Sudah luar biasa, insya Allah. Jadi ini adalah tahapan latihan. Nah, setiap tahapan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, tahapan meskipun tahap persiapan umum dan tahap persiapan khusus, tapi tetap karakteristiknya beda. Persiapan umum karakteristiknya gimana, persiapan khusus karakteristiknya gimana. Nah, kita kesempatan kali ini hanya fokus kepada 2 tahapan ini, yaitu tahapan persiapan umum dan persiapan khusus. Sesuai dengan judul PKM-nya, yaitu kita akan membahas fokus pada tahap persiapan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan pemanasan, inti dan pendinginan itu disebutnya unit latihan. Jadi unit latihan itu terdiri dari pemanasan, inti dan pendinginan. Kemudian berikutnya adalah sesi, berikutnya adalah mikro, meso dan makro. Kalau makro itu berbicara terkait dengan tahunan. Makro tahunan, di mana di dalamnya isinya bulan-bulanan. Nah, kalau misalnya meso itu bulanan. Meso itu bulanan, isinya minggu-mingguan.
Saya bilang isinya warming up, isi atau utama, main activity sama koridor. Ini yang kita kenal dengan unit latihan. Lebih nge-breakdown, isinya di dalamnya volumenya. Volume itu kan bisa bicara repetisi, bicara set, bicara durasi, terus kemudian sama intensitasnya. Istirahat, pokoknya sedetail-detailnya dimasukinnya di dalam unit latihan. Sampai kiwi-kiwi latihan seperti apa itu masukinnya ke dalam unit latihan. Lanjut, contoh pembagiannya. Cara yang paling sering kita pakai kalau di kelas belajar pakai 4321 ataupun 3421. Artinya TPU punya bobot 40%, TPK punya bobot 30%, TPP punya bobot 20%, dan TPUT punya bobot 10%. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Tapi kalau mau ngasih hitung-hitungnya kayak gini. Terus yang ketiga, kompetisi yang keempat, nama yang kelima. Nah, pada kesempatan ini kita bahas sampai 4 dulu. Karena di Konoha seringkali transisinya istirahat di rumah. Jadi kita bahas transisi nanti ya. Nah, kita lihat ketika persiapan umum, tahap persiapan umum ini karakteristik sesuai dengan aspek atau sesuai dengan komponen pada setiap tahapannya. Sifatnya pada persiapan umum, sifatnya ini hal-hal umum atau forming. Nanti kamu bawa tentang pakai punggung kaki ya, jangan tentang pakai lutut dan bukan main-main. Itu tidak dibenarkan diberikan pada TPUT. Nggak ngajarin lagi nanti pukul smashnya sikunya akan lebih tinggi ya dari kepala. Nah, ada lagi itu dikasihnya di TPU. Semua pembenaran teknik tadi diajarinnya di tahap persiapan. Jadi kalau udah bukan tahap persiapan, nggak lagi ngajarin teknik-teknik, tapi yang diajarinnya taktik. Nah, seringkali kan kita ngajarin taktiknya di awal. Lanjut. Ini karakteristik latihan teknik dan secara psikologisnya di tahap persiapan. Ini gambaran umum aja, nanti akan dibahas oleh Prof secara detailnya. Ini cuma acuan. Jadi karakteristik latihan yang saya berikan ini cuma acuan. Apakah sepenuhnya mutlak kayak gini? Enggak juga. Apakah TPU latihannya hanya boleh aerobik development? Enggak juga. Boleh juga kita ganti yang lain. Dulu kondisi atlet kita. Baik secara fisik, secara psikologi sama. Kita mau ngasih latihan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ternyata di dalam profilnya atletnya nggak butuh kepercayaan diri lagi, karena kepercayaan dirinya udah tinggi, maka cenderung over. Justru yang harus kita kasih latihan pengendalian emosi juga. Dia butuh latihan-latihan yang sifatnya studi kasus untuk dia bisa menentukan atau mengambil keputusan yang baik ketika pertandingan. Contohnya seperti itu. Tuntutannya seorang atlet sepak bola harus mampu jogging dalam 90 menit. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai, ya redesign dalam tahap apa? Evaluasi. Supaya nanti berikutnya dia bisa lebih mengerti. Oh, ternyata salah nih tadi ketika bisa di awal. Harusnya fleksibilitasnya gak usah lama-lama nih fleksibilitas umum. Jadi dijelaskannya cepat tapi ditangkapnya panjang pada teman. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih atas semua yang boleh disampaikan secara singkat gitu ya oleh Pak General mengenai konsep program berbasis latihan gitu ya. Terus kiranya teman-teman untuk refresh gitu ya, mungkin teman-teman KMO khususnya mungkin angkatan 2022 sedang mata kuliah sedang sudah penuh-penuhnya mungkin di otak, tapi mungkin teman-teman lain perlu refreshing, perlu tahu apa itu mengenai verifikasi pembagian. Oke, baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan saya berikan kepada dua penanya bagi teman-teman untuk berikan pertanyaan kepada pemateri kita. Baik, silakan boleh satu. Nah, sebelumnya ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kiram Mudapat, asal dari Tasikmalaya, prodi PKO, atlet dari atletik. Cabur atletik. Ingin menanyakan mengenai volume dan intensitas Pak.
kan di unit itu kan kita menentukan bentuk-bentuk latihannya Pak. Nah untuk menentukan volume dan intensitasnya itu patokannya dari mana gitu Pak? Apakah dari tes parameter atau dari mana gitu Pak? Terima kasih. Oke, sebelum dijawab Pak Ria, ada lagi yang mau nanya? Teman-teman sebelah sana, Mas Statik, mungkin mau nanya Mas Statik? Atau teman-teman yang di tengah? Ada yang mau tanya? Atau teman-teman yang delegasi? Mau bertanya silakan. Kan lagi? Oke, kayaknya belum ada ya. Mungkin belum ngepancing juga. Atau mungkin teman-teman yang ini udah bosan tuh ya? Di closing sobatannya atur dulu. Oke, boleh Pak Agira untuk menjawab pertanyaan pertama. Boleh dimasukin ke unit, Ani, minta tolong. Oke, tadi kan pertanyaannya kalau misalnya kita bicara latihan, di dalamnya akan terdapat volume latihannya. Nah, kita coba sebutnya volume dan intensitas. Karena kalau kita nentuin volume, kita harus nentuin intensitas juga. Bagaimana caranya kita menentukan volume dan intensitas dalam latihan? Caranya susah. Caranya adalah kita ngelihatnya dari target dan juga dari kondisi aktual. Makanya kalau melihat di tahapan yang terakhir ada namanya analisis kebutuhan dan tuntutan. Kalau misalnya kita mau melatih atlet kita trainingnya di PON, maka kita harus ngambil standarnya SEA Games setidaknya. Jadi kita ngambil standarnya satu level di atas level yang ingin kita tandingkan. Nah, kita harus menganalisis si kebutuhan latihan untuk atlet SEA Games tersebut, kebutuhan dan tuntutannya. Setelah itu barulah kita breakdown nih ke dalamnya. Contohnya misalnya, kalau misalnya di cabang olahraga judo, di bela diri judo, atlet internasional judo, atlet elitnya harus membutuhkan VO2 max 61 untuk kelasnya. VO2 max harus 61. Tapi ternyata atletnya ketika dites atlet kita VO2 max baru 24 di nomor punggung. Kalau kita ke pasang 61 targetnya, maka di dalam sini unit latihannya akan stres, terlalu besar, tidak realistik. Nah, makanya dari yang kita analisis, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi aktual di dalam tes parameter tadi yang disebutkan di dalam di awal profile. Makanya kalau calon pelatih harus banyak baca. Banyak baca dari mana ya? Dari internasional. Karena kita targetnya setidaknya pelatihnya ya pelatih nasional. Itu jawabannya. Jadi gimana caranya ya dari mulai hasil analisis kebutuhan dan tuntutan, terus kemudian melihat dari hasil tes parameter, dari hasil profil di awal. Seperti itu. Untuk kalkulasinya kayak gimana nanti akan dijelaskan di kelas. Cukup pusing kalau dari kalkulasi. Terima kasih. Mungkin mau ditambah pertanyaannya? Barangkali masih belum puas. Gimana? Cukup ya? Jadi kalau misalkan mau tahu detailnya, ikut kelas improvisasi dengan rajin ya, jangan bolos. Oke, lanjut. Saya Aditya dari Polres Parate. Kebetulan itu kepada saya sendiri, targetnya itu kan hanya di kelas-kelas saja gitu Pak. Jadi target utamanya itu di kejuaraan provinsi saja. Namun pelatih utama itu memberikan banyak pertandingan pada tahapan persiapan khusus maupun pada tahap di pra kompetisi. Namun hanya sebatas uji coba saja gitu. Tapi dalam pengelolaan latihannya juga ada intensitas itu kadang-kadang tahap persiapan itu ditinggikan gitu Pak. Maupun pada tahap persiapan khusus ditinggikan. Jadi pada target utamanya itu atlet itu merasa kurang tercapai gitu apa yang sudah dilatih, jadi merasa jenuhnya juga ada gitu pada tahap pertandingan yang inti yang inti gitu. Apakah dapat diberikan tadi gitu persiapan itu atau penyusunan itu secara blok? Namun kan dilihat tadi atletnya itu masih kecil-kecil gitu Pak. Apakah bisa digunakan atau mengikuti saja tapi hanya sebatas uji coba saja, tidak ada target yang ditetapkan. Jawabannya Pak boleh, karena atletnya belum memenuhi kriteria atau pre-acquisition dalam blok periodisasi. Jadi blok periodisasi di atlet elit
sebelum dipakai. Jadi kalau ada pemula nggak boleh pakai pro. Boleh pakai kalau misalnya emang pertanyaannya sebanyak itu dan targetnya sama-sama jelas. Tapi kalau kasus kayak gimana nih kan pasti banyak ya. Kasus kita di klub atau kita di daerah gitu, latihannya, dominasinya banyak uji coba gitu, banyak tanding. Terus tiba-tiba intensitasnya tinggi, tiba-tiba rendah. Kalau secara prinsip linear kan kurang tepat. Maka gimana solusinya? Ya solusinya kalian yang nanti kembali ke daerah untuk memperbaiki hal tersebut. Jawabannya seperti itu. Terima kasih. Bang Bola, ini saya kan di masuk itu ada volume intensitas juga ya Pak ya. Tetapi di mikro itu ada volume intensitas absolut Pak. Jadi ada tinggi rendah sedangnya. Akan tetapi di masuk itu ada itu buat dimasuk. Iya pakai ini. Oke. Ya, ditangkap pertanyaannya. Boleh lihat meso nih. Ya, jadi kalau misalnya kita ngeliat di meso nih, di meso kan ada tinggi, rendah, sedang. Tapi kalau misalnya kita lihat di makro itu volumenya satu doang tuh, 90% misalnya 60%. Terus kemudian di sini ada tinggi, rendah, sedang, berarti persentasenya dibagi lagi. Nah, volume absolut, volume atau intensitas absolut, maksudnya apa? Volume dan intensitas absolut itu maksudnya adalah hasil rata-rata dari jumlah sesi yang dilakukan. Jadi kalau misalnya kita melihat tinggi, rendah, sedang dalam satu mikro ini kan meso terdiri dari 7, maka jumlah volume 7 tadi dibagi 7. Itu yang kita sebut dengan volume absolut. Hasilnya harus sama dengan yang ada di makro. Jadi kalau makro ditulis 65, maka hasil rata-rata dari sini minggu pertama harus 65. Itu yang disebut dengan volume dan intensitas absolut. Karena bingung memang, tapi ini menjadi undulating juga bagi pelatih, di mana di dalamnya kita bisa buat tinggi, kita bisa buat rendah, bisa buat sedang. Yang terpenting adalah volume keseluruhannya, hasil rata-ratanya sesuai dengan apa yang kita cantumkan di makro. Jadi kalau di makro yang kita cantum 65, di sininya mungkin Senin bisa 80, Selasa mungkin bisa 90, Rabu mungkin bisa 50%. Yang terpenting ketika dirata-ratakan hasilnya 65%. Itu yang disebut dengan makro. Gitu. Ya. Oke, puas jawabannya? Wah, pakai tangan dulu. Baik, 3 pertanyaan tadi terjadi sebuah penutup dari sesi kali ini, yang dimana sesi kali ini membahas mengenai konsep mengenai progresi perkembangan. Oke, baik. Sebelum kita menutup benar-benar, bisa disampaikan lagi Pak Kira mengenai closing statement mengenai pemateri kami. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi bagi pelatih, periodisasi latihan merupakan senjata utama dalam berperan di lapangan. Sehingga penting bagi para praktisi olahraga, khususnya calon pelatih, untuk bisa menguasai dengan semaksimal mungkin periodisasi latihan. Karena tanpa periodisasi latihan, maka pelatih akan turun dengan modal dana yang besar saja. Oleh sebab itu, terima kasih untuk atensinya pada pagi hari ini. Setelah ini, sesinya akan dilanjutkan oleh Mas Kamal, oleh Pak Kamaludin. Dulu saya bersama-sama dengan Pak Kamal di tim nasional judo. Jadi saya keluar menjadi dosen. Sekarang Pak Kamal masih di timnas judo sebagai psikolognya. Sekarang juga Ginting dan kawan-kawan itu ditangani oleh Mas Kamal. Jadi akan memberikan banyak sekali insight nanti Mas Kamal materi setelah ini. Dan latihan psikologisnya juga Mas Kamal sudah menggunakan alat yang ditempel di kepala untuk gelombang otak. Mungkin nanti Mas Kamal akan banyak lebih cerita. Jadi silakan untuk disampaikan dengan baik. Mungkin itu aja Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Oke, baik, terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi. Ketika ditutup, saatnya memberikan sertifikasi dan juga sedikit cindera mata dari tim panitia. Dipersilakan.
Oke, baik, dengan di fotonya sertifikat tadi menjadi sebuah penanda penutup bahwa sesi pematerian pertama telah selesai. Terima kasih Pak Giral atas pemateriannya. Next. Next. Nah, yang kenal ini siapa? Oke. Skills yang pertama adalah attitude. Kira-kira apakah attitude itu? Ya, lagi nulis. Apa attitude menurut kamu? Saya itu seseorang baik buruknya seseorang terhadap lingkungannya. Good. Baik dan buruknya seseorang dalam lingkungannya. Nah, itu tuh udah di bagian atas. Oke. Siapa namanya, Mas? Perkenalkan sebelumnya nama saya Wendy. Jadi attitude itu adalah sikap yang kita tunjukkan dalam sehari-hari kita. Mulai saya dikasih masalah. Sini kamu. Ini saya kasih masalah ya. Ya itu betul. Ya, nggak ada yang salah. Mau nggak atletnya jadi nggak merokok? Jangan bicara kasar. Jangan bicara kasar. Beliau ngomong kasar gitu ya. Jangan bicara kasar, gue kayak gitu. Kalau tidak sinkron kan atletnya gimana gitu mau menerimanya? Kok saya disuruh nggak ngerokok, tapi setiap hari saya pemandangannya pelatih saya pada ngerokok, kan jadi penasaran, jadi ingin, ya nggak? Kayak gitu. Sehingga kuncinya, kalau kita mau bikin lingkungan dengan atlet yang punya attitude yang positif, maka kita harus membiasakan hal atau kebiasaan-kebiasaan yang positif juga, ya. Ya bergerak maju, berprogres, menjadi lebih baik, melangkah menuju tujuan, menuju target, ya kan? Nah, apa yang bisa kita buat bergerak? Nah, ini kan berarti macam-macam. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Karena kalau intrinsik, kalau motivasinya benar-benar dari dalam diri kita sendiri, sebenarnya itu cenderung lebih kuat, lebih menetap, dan lebih bisa kita kontrol. Karena semuanya ada di dalam diri kita. Kalau motivasinya ekstrinsik, nggak bisa kita kontrol, enggak? Dia langsung nangis. Ternyata saya digali apa? Dia sangat tidak suka yang namanya latihan. Latihan itu buat dia sebuah hal yang menakutkan. Kenapa dia di tempat latihan selalu kelihatan paling effort? Karena dia itu ini ceritanya. Dia dari junior, itu awalnya tim junior, tiba-tiba karena menang lawan senior, akhirnya dia masuk senior. Kalau tadi dia bicaranya, oke, saya cedera, saya jelek mainnya, saya nggak bisa bersaing sama orang lain. Dia makin drop, dirinya aja nggak percaya diri dengan dia sendiri. Gimana orang lain mau percaya? Itu beda dengan orang lain kayak gini. Oke, saya cedera nih, oke, saya akan latihan lagi. Saya mau minta program pelatih ini. Saya tahu level teman saya sudah di sini. Oke, dalam 3 bulan saya bisa ke level itu lagi. Beda nggak? Dua kondisi yang sama tapi faktornya beda. Apa yang kamu bayangkan dari contoh? Jamil. Hah? Jamil itu mana kamu?
Bayangkan kamu ini jadi apa gitu? Jadi apa? Jadi impul. Jadi Ronaldo. Kamu jadi Ronaldo. Ya, kalau dia sudah recovery kan inferiority dia, ketidakpercayaan dia dengan dirinya kan perlahan-lahan hilang. Jadi fokus di situ. Ya. Solusi terakhir panggil saya, Pak jadi bantuin. Ingatin motivasi. Itu solusi terbaik. Oke. 20 menit lagi ya, cuma nyampe di goals dan komitmen. Oke. Kita simulasi aja ya. Ini terakhir. Ya. Kita tidak bisa memaksakan. Jadi ini bergabung kalau ada juga ini. Oke, ada berapa kelompok? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kan 5, kelompok 6 ya. Oke, kita akan ke Bandung dari Cirebon ya. Jadi di teman-teman kalian nanti sudah pegang peta dari Cirebon menuju Bandung. Ada yang pakai jalur utara, ada yang melalui Kuningan. Mereka dulu ya. 5 menit. 1 jam. 1 jam. Ayo, kalian sanggup nyampe Bandung berapa lama kira-kira? 1 jam. Karena kemarin ini 1 jam 12 menit. Sama? Sampai 12. Kita mulai bersama-sama dan kita lihat kelompok mana yang paling duluan sampai Bandung. Gambar dikasih tahu. Kita belajar ya, kita belajar. Oke, siap? Persiapan. Persiapan. Jadi, oke, persiapan. Ini jangan terlalu dekat dengan teman yang di depannya, betul ya. Oke, 3, 2, 1, mulai. Oke, ya. Kita belum kembali ke Bandung. Kewen di Cirebon. Sebelum ke Cirebon, kita akan ke sebelum Bandung. Di Cirebon dulu. Nah, ke Cirebon. Terus kanan kiri. Sampai Indramayu. Sampai Indramayu. Setelah Indramayu kita akan menuju Subang. Nah, sebelum Subang ada pertigaan lagi. Nah, di pertigaan itu mau belok lagi kemana? Dari Cirebon ke Indramayu, terus Dari Cirebon ke Indramayu, tapi sebelum sampai ke Indramayu itu ada pertigaan. Pertigaan itu mau milih kanan kiri atau kiri. Tahu kan? Dari Cirebon ke Cirebon, lurus. Subang, kanan kiri lurus. Kanan. Karawang, kanan kiri. Kiri. Kanan. Cirebon, lurus kanan kiri. Lurus. Subang, lurus kanan kiri. Kanan. Tuh. Dari Karawang, lurus kanan kiri. Lurus. Tuh. Ke Bekasi lurus kanan kiri. Kiri. Lurus dulu ke Bekasi.
Kiri. Karawang lurus kiri. Kiri. Cirebon Kamayo. Lurus. Subang. Kanan. Lurus. Karawang. Lurus. Bekasi. Lurus. Dari Bekasi. Kamayo kiri. Lurus. Subang. Kiri. Bogor lurus. Kanan. Kanan. Dari Bogor ke sini. Lurus ke kanan. Lurus. Berhasil nyampe dari Cirebon menuju Bandung ya, kelompok 5 dan 6. Tapi masih ada beberapa kelompok juga yang masih gagal. Ada yang bisa sharing nggak apa yang bikin kalian berhasil dan apa yang bikin kalian gagal? Coba. Yang gagal dulu deh, yang berhasil gagal. Kenapa? Apa yang bikin Dari gagal? kelompok 1 tadi belum beres karena ada apa ya, lupa atau tidak ingat gitu Pak urutan sebelumnya. Urutan misalnya sebelum ada lagi nggak? Sampai 8 ya, aja nggak apa ya? Oke, gitu aja mungkin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan hari ini. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kalian ambil, minimal bisa kalian praktekkan untuk diri kalian sendiri dan maksimalnya yang bisa diaplikasikan dan seterusnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tadi kalimat-kalimat yang berkaitan hati kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Indonesia kita juara. 1, 2, 3. Kasih kata maaf, boleh tepuk tangan dia lagi. Mungkin ada 1-2 pandangan yang disampaikan. Cek. Oke, baik, itu saja. Ya mungkin hari ini kita pertemuan cuma sampai di sini. Tapi kalau kalian nanti mau get in touch terus konsultasi atau ngomong apa, saya terbuka 24 jam untuk kalian ya. Jadi nanti bisa minta kontak saya ke panitia, ke Pak Gerard, atau nanti bisa lihat di IG saya @kr_mayuda, harus follow ya. Itu aja ya. Jadi mudah-mudahan silaturahmi ini tidak berhenti di sini saja, tapi kita terus sama-sama saling berkolaborasi. Itu aja. Terima kasih. Saya izin pamit dulu. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa ketemu lagi. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Kirawadi selaku Profesor di bidang psikologi olahraga waktu dan tempat saya persilakan. Buat tangan. Ini ngap gitu. Biasa saya mah penyanyi. Perlu dikecil atau dibesar? Agak besar, agak besar. Siap. Tes. Baik. Tes. Belum sedikit lagi.
Baik, pada kesempatan kali ini, ini kan keluar suaranya. Saya akan coba memaparkan bagaimana menyusun menu latihan. Tadi gimana? Anda sudah mendapatkan ilmu terkait dengan best practice dari Pak Kamaludin? Ya? Sekarang bagaimana menyusun menu latihan? Kalau berbicara mengenai menu itu apa? Nah, jadi kalau saya berbicara tentang menu, maka Anda itu ingat makanan ya? Menu makanan yang dihidangkan oleh penjual makanan untuk memenuhi kebutuhan siapa? Kebutuhan konsumen atau pembeli. Nah, menu latihan psikologis itu adalah daftar item latihan psikologis. Item latihan psikologis itu apa saja? Nanti. Jadi daftar item latihan psikologis yang ditawarkan oleh siapa? Oleh pelatih, oleh psikolog, berdasarkan kebutuhan dan tuntunan latihan pada tahap periodisasi. Oke. Coba atlet, mana atletnya? Kamu atlet? Kamu atletnya? Karate ya. Kalau tahap persiapan umum dominasinya adalah kondisi fisik, apa yang Anda rasakan? Saya rasakan mungkin karena beban latihannya sangat banyak. Ya, jenuh, bosan, lelah, benar? Karena volumenya besar. Ya, lihat kondisi atletnya itu kan sudah punya kondisi fisik ya. Berarti berapa persen untuk menentukan tahap persiapan umum? 30%. 30% kali 26 siklus mikro, jadi 8 minggu siklus mikro. Tahap persiapan khusus, latihan itu hanya fokus pada satu jenis latihan. Apakah metode atau keterampilan? Nah, Anda belum melihat ya yang mana metode. Nah, contoh nih. Minggu pertama latihan goal setting. Tok latihan goal setting. Minggu kedua latihan 5 jari. Benar-benar 5 jari itu bisa dikuat. Sampailah pada pertemuan ke-8, test of psychological skill. Psikologika nah, jadi ini dites ini. Setelah dites, baru mana yang bagus, mana yang kurang. Ya. Mana yang bagus, mana yang kurang. Itu adalah outcome. Kalau karate bagaimana? Dia berprestasi tidak, medali emas tidak di PON. Itu adalah outcome. Berikut. Nah, berikutnya latihan itu ditekankan pada peningkatan kondisi psikologis atlet yang masih kurang. Setelah apa ini? Setelah top ya, setelah di tes yang diperoleh dari hasil asesmen psikologis dengan top 9 hal kedua, energinya habis, jawab panas, wah, punya skor 49, berarti nurun kan? Apa yang terjadi pada saat 9 yang kedua? Akhirnya saya tidak naik panggung, ya. Nah, itulah psikologis. Itu kalau dilatih. Kalau tidak dilatih,
lapas. Berprestasi, tapi itu tidak terplanning. Kurang manis, tambahan dari gula. Kurang susu ya, tambahan susuna. Eta selera sama dengan latihan psikologi. Penguasaan metode dan keterampilan psikologi. 2. Meningkatkan optimalisasi potensi dan ketangguhan pendidik psikologi. Anda misalkan sudah latihan bertahun-tahun karate, akan muncul tidak potensinya manakala Anda grogi. GS5 menetapkan tujuan latihan rutin sesuai tujuan kompetisi. Ini ada di mana? Tahap kompetisi. Ya. Ini pra kompetisi dan kompetisi. Tinggal pilah-pilah. Nah, orang lain mah sudah kayak begini menyusun program latihan psikologi. Di Indonesia juga begini, cuman masih dalam ini. Hebatnya itu antara Indonesia dengan asing. Oh, ya. Next, konsepnya ya, saya tidak akan berikan. Imagery sebelum dan setelah latihan ada di mana? Umum khusus. Umum khusus. Dua-duanya ya. Imagery sebelum dan setelah kompetisi. Tahap kompetisi. Kamu kalau sebelum latihan, kamu siapa namanya sih? Bang Jai. Kamu timnas jauh-jauh. Raisa. Saya ingatnya siapa? Raisa. Oh, mobil Raisa ya. Raisa, kamu mana saya nggak? Saya tidak merasa punya mahasiswa. Kamu suka bimbingan saya gitu? Iya, makanya saya tidak merasa punya mahasiswa seperti ini. Karena tidak pernah bimbingan gitu ya. Nah, sebelum latihan, suka latihan ini menjadi ya kudu jujur. Ya. Itu. Jadi Pak Komar Mas senang kepada orang yang jujur. Basket misalnya, result. Bagaimana posisi stand, bagaimana sikap tubuh, bagaimana bola dipegang, bagaimana mengangkat bola, bagaimana sikap jongkok, lutut ditekuk sedikit, dorong bola sampai kepada close through. Bagaimana through, bagaimana hasil akhir tendangan itu sudah ada di dalam mainnya. Ya. Nah, setelah latihan dilakukan kembali. Kenapa saya kok banyak error tadi? Direwin, diputar ulang. Seharusnya saya begini. Kenapa saya begitu di part 3? Kenapa tidak selalu on pukulan saya ke kanan terus?
Saya merenung, oh saya berarti kudu muter ke kiri sedetik. Begitu dipukul, jatuh nanti ke kanan, berarti bisa on. Begitu makanya kudu diputar di dalam kaki up. Ya, karena latihan psikologis itu tadi meningkatkan potensi yang dilatih itu muncul di dalam kompetisi. Gitu. Ya. Follow through. Itu namanya bulu tangkis. Lihat. Pelatih bilang apa? Elbow. Ya. Banyak bulu tangkis. Ya. Nah itu adalah keyword instructional kompetisi tidak bisa dimajeri di lab lagi. Kenapa harus di mana? Di lapangan yang sebenarnya. Pas? Ya. Mungkin ada sedikit keluar dari pembahasan, tapi masih bersinggungan dengan masalah psikologi. Kalau untuk latihan live kinetic itu Pak, baiknya diberikan pada fase atau tahapan persiapan apa gitu Pak? Ya. Terima kasih. Latihan live kinetic. Live kinetic itu combine dari latihan apa? Fisik, latihan kognisi, dan latihan persepsi. Latihan live kinetic bisa untuk melatih kondisi fisik. Bisa. Tetapi karena ada slot di dalam periodisasi itu latihan fisik, ada di mana? Persiapan khusus. Live kinetic ini saya gunakan untuk latihan psikologis. Latihan apa? Fokus. Ada di mana? Ada di TPK, ada di pra, ada di kompetisi. Ya. Saya latihan live kinetic itu untuk memanggil kembali informasi-informasi yang sudah saya latih. Ada di mana? Ada di TPK, ada di pra, ada di kompetisi. Latihannya apa live kinetiknya? Juggling. Ya, luar biasa. Mengapa? Di riset-riset saya, live kinetic itu bisa meningkatkan PD, bisa meningkatkan kemampuan keterampilan, bisa meningkatkan kondisi fisik. Karena latihan live kinetic itu bisa dilakukan dengan enjoy, ya, bisa dilakukan dengan intensitas cepat untuk kondisi fisik, ya, dan ada tantangan kognisi. Saya sekian ya. Terima kasih Anda sudah hadir di dalam PKM ini. Terima kasih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Maka yang berikan, yang tulis langsung aja deh. Dia ada yang nanya, dapat bonus ini. Oke. Boleh difoto? Karya 2024 terbaru. Baik. Itu menjadi penghujung daripada kegiatan hari ini. Maka dari itu sebelum ditutup, kami ada cenderamata dan juga sertifikat yang akan diberikan kepada materi kali ini. Yang akan diserahkan oleh tim panitia, dipersilakan.
Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Teman-teman semuanya. Oke, ini kita lanjut ke acara penutupan. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara hari ini telah selesai dan kita lewati dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen kepelatihan, panitia, serta teman-teman yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai selesai. Saya Tasta Puspa dan rekan saya Anissa Trihamsari selaku Master of Ceremony dan mewakili teman-teman panitia menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.